Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkanlah kami Majelis GKJ Menara Kasih Salatiga, Bebatan Antepe mengaturkan pengumuman pada ibadah hari ini Minggu 9 Agustus 2020. Puji Tuhan, kita tetap bersyukur masih terus diizinkan oleh Tuhan untuk melaksanakan ibadah secara online di rumah keluarga masing-masing. Tetap bersabar, sukacita dan berdoa kiranya krisis pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan keadaan normal kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, yang pertama akan kami sampaikan bahwa pelayanan pengkhotbah ibadah untuk Minggu tanggal 9 Agustus 2020 akan dilayani oleh Bapak Dwi Heru Wismanto Sidi. Tanggal 16 Agustus 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sari Frihono. Minggu tanggal 23 Agustus 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosi Nugroho dari GKJ Salatiga. Minggu tanggal 30 Agustus 2020 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Endah Kristina, dosen SST Baria Salatiga. Untuk selanjutnya, pengumuman petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Minggu 16 Agustus 2020 keluarga Antepe Tegal Lombok Timur, yang pelaksanaannya akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi Heru Wismanto Sidi atas pelayanan khotbah hari ini. 2. Kepada petugas kebersihan, persiapan dan pelayanan ibadah pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, puji Tuhan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10 sampai dengan pukul 12 telah terlaksana dengan baik rapat jemaat atau rapat pasamuan, keputusan tentang tindak lanjut rencana pembelian tanah diserahkan kepada majelis dan tim yang sudah dibentuk. Terima kasih dukungan dan doa segenap warga jemaat Antepe. Untuk rencana ibadah normal baru, kami majelis sedang mempersiapkan rencana ibadah dengan tatanan normal baru di rumah ibadah Gereja Antepe sesuai dengan protokol kesehatan. Mohon dukungan, doa, dan persiapan seluruh warga Antepe. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, kita tetap sehat dan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita mengawali ibadah ini, kita sejenak berteduh dan berdoa secara pribadi. Saya hantarkan. Selamat pagi Bapa, puji syukur dan terima kasih karena berkat-Mu yang tercurah atas kami, nafas kehidupan yang Tuhan berikan hingga saat ini kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu sapaan firman-Mu ya Bapa untuk pagi yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan, sertai dan lingkupi diri kami ini semua. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian pembukaan. Bersyukurlah, kita bersukacita dengan sorak-sorai.
dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, marilah kita memulai ibadah ini dengan penuh syukur dan sukacita, memuji Tuhan melalui pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. And sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art,
Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Selamat pagi Bapak Ibu semua, jemaat Antepe dimanapun berada. Mari kita mulai ibadah kita dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai dan ada di dalam hati kita. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara, saya persilahkan duduk kembali. Dengan rasa syukur dan sukacita, mari kita tinggikan nama Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Dengan kita naikkan pujian, syukur, kutinggikan Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku.
kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34 berbunyi, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian firman Tuhan sebagai perintah untuk hidup dalam kasih. Mari Bapak Ibu saya ajak berdoa, kita mengakui, menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Bapa, sungguh besar kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Engkau terus mengasihi kami, bahkan telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, demi keselamatan kami. Engkau menghendaki kami mengasihi-Mu dan sesama kami. Tetapi jujur, hingga saat ini kami masih sering gagal. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Kini hidup kami Kau pulihkan, sehingga kami punya pengharapan. Kadang kami bertanya, dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu? Ajar kami mau untuk selalu bersyukur dalam segala hal, mau hidup dalam rancangan baik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan mendapatkan pengampunan-Mu. Amin. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar
hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kini terimalah petunjuk hidup baru, tertulis dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33 yang berbunyi demikian. Mari kita baca bersama. Sebab itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita naikkan pujian tanggapan, Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara
lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama mempersembahkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Sebagai dasar daripada persembahan itu, kita ambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sementara kantong persembahan beredar, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu jemaat semuanya, kami undang untuk bangkit berdiri
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa, kami telah mempersembahkan sedikit apa yang telah kami terima dari Engkau ya Tuhan. Tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima atas pemberian-Mu pada kami. Dan pada pagi hari ini, kami mempersembahkan, kiranya Tuhan terima persembahan kami, dan Tuhan jadikan persembahan kami ini untuk menjadi kerajaan-Mu lebih dimuliakan. Tuhan, berkati tangan-tangan saudara-saudara kami dengan persembahan-persembahan ini. Kiranya Tuhan limpahkan rezeki yang banyak, dan Tuhan limpahkan segala apa yang kami butuhkan. Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Dwi Heru Wismanto. Kiranya buka hati dan telinga kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kami juga bisa menjalankan firman itu dengan apa yang Engkau harapkan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua, dan Tuhan juga menyucikan persembahan kami. Tuhan juga tidak lupa untuk membimbing tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33, yang demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka ketakutan dan terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu ia berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sampai demikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, memegang dalam hatinya, dan kemudian menjalankan firman itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop tentang Yesus berjalan di atas air saya akan pilah menjadi dua, yaitu saat Yesus sendiri berdoa dan kemudian saat murid-murid yang sudah ada di tengah laut menghadapi badai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa Yesus berjalan di atas air ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari pengajaran Yesus saat itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat itu baru saja Yesus dan para muridnya selesai menggelar suatu acara yang sangat luar biasa, di mana saat itu Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan hanya 2 ikan dan 5 roti. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika Yesus mengajar 5.000 orang, bagaimana para murid harus melayani orang-orang yang datang, orang-orang yang mendengarkan tentang pengajaran Yesus. Kita dapat membayangkan betapa lelahnya para murid dan juga betapa lelahnya Yesus. Karena Yesus harus berbicara, harus mengajar di tengah-tengah 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Bagaimana kita bisa bayangkan kalau kita membuat suatu acara di mana yang hadir jumlahnya demikian banyak. Nah, sehingga baru selesai menjelang malam, bahkan sudah melewati tengah malam. Nah, setelah selesai, nampaknya para murid ingin segera menyeberang. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus? Kita bisa melihat Yesus tidak segera naik ke perahu dan menyeberang, tetapi Yesus mencari tempat, menyendiri di suatu tempat, naik ke atas bukit, ya, dan dia seorang diri di situ di tengah malam. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus adalah berdoa. Jadi di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah lelahnya Yesus, dia tidak pernah melupakan Bapanya. Dia selalu berkomunikasi dengan Bapanya melalui doa. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kesibukan sehari-hari, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan kehidupan kita, kadang-kadang menyita waktu kita. Kadang ada orang yang bekerja dari subuh sampai larut malam. Suatu pekerjaan yang dijalankan tidak putus-putusnya. Sehingga
Kadang-kadang orang lupa bahwa semua itu bisa berjalan karena anugerah dan pimpinan Tuhan. Kita bisa bekerja setiap hari, kita bisa bangun setiap hari, kita bisa menghirup udara pada pagi hari, dan bisa istirahat pada malam hari. Itu tidak terlepas dari pimpinan Tuhan. Tapi sering kali kita lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sering kali kita lupa untuk berdoa, mengucap syukur atas segala hal yang terjadi pada hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, juga mengajarkan kepada kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam Matius 14 ayat 22. Yesus naik ke bukit dan berdoa seorang diri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, pelajaran bagi kita adalah dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, marilah kita sempatkan untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Doa adalah salah satu cara bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berkomitmen dengan Tuhan di dalam percakapan kita melalui doa dan ucapan syukur. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia naik ke bukit seorang diri dan berdoa. Tapi apa yang dilakukan oleh para murid? Para murid menyeberang. Nampaknya para murid ingin segera istirahat setelah sibuk sehari bekerja, setelah lelah bekerja. Para murid ingin segera menyeberang untuk sampai di seberang dan beristirahat. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu semua? Di tengah perahu para murid yang hendak menyeberang ini dihantam badai, dihantam oleh angin yang disebut dengan angin sakal. Jadi ketika perahu para murid ingin menuju seberang, angin sakal bertiup melawan arah dari perahu yang didayung oleh para murid. Nah, disitulah para murid sangat ketakutan. Sangat ketakutan karena angin sakal ini bisa menghancurkan perahu dan bisa menenggelamkan para murid. Nah, Bapak Ibu semua, pelajaran apa yang kita bisa petik dari ayat ini? Bahwa badai kehidupan, bahwa permasalahan hidup tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Meskipun kita orang percaya, meskipun kita mengaku orang Kristen, permasalahan hidup selalu ada. Nah, ketika kita menghadapi permasalahan hidup, ketika kita menghadapi permasalahan hidup, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, masalah kegerejaan, dan masalah-masalah yang lain. Janganlah mengandalkan kekuatan kita. Tetapi mari kita belajar dari para murid. Ketika para murid menghadapi badai, dia memanggil Yesus, dia berteriak kepada Yesus dan minta supaya Yesus bersama-sama dengan para murid. Dan apa yang kita lihat, Bapak Ibu semua, ketika para murid berteriak minta tolong, Yesus datang. Yesus datang menuju perahu. Dan ketika Yesus ada di dalam perahu, tenanglah badai. Selesailah permasalahan.
selesailah ketakutan yang dihadapi oleh para murid. Nah, demikian juga Bapak Ibu semua, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari permasalahan. Apalagi sekarang ini dengan kondisi COVID-19, tentu permasalahan itu semakin mendesak. Permasalahan ekonomi semakin mencekam, permasalahan kesehatan, permasalahan-permasalahan lain akan kita hadapi Bapak Ibu semua. Tapi percayalah, seperti para murid di dalam menghadapi permasalahan, dia undang Yesus, dan ketika dia undang Yesus dalam perahu, selesailah masalah. Mungkin Bapak Ibu semua ada di antara kita yang sedang menghadapi badai. Mungkin perahu perkawinan kita sedang bergoncang. Mungkin perahu perkawinan kita sedang ada masalah. Undanglah Yesus untuk hadir di dalam perahu kita. Mungkin di dalam hubungan kegerejaan ada yang bermasalah. Janganlah keluar dari perahu, tetapi undanglah Yesus untuk masuk di dalam permasalahan. Saya yakin Bapak Ibu semua, segala permasalahan yang kita hadapi, segala permasalahan gereja yang kita hadapi akan selesai kalau kita mengundang Yesus untuk turut campur di dalam permasalahan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, ada dua pelajaran yang penting dari pelajaran Yesus berjalan di atas air. Yang pertama, Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam kesibukan apapun, marilah kita sempatkan diri untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, ketika ada badai di dalam kehidupan, ketika ada permasalahan dalam kehidupan, undanglah Dia di dalam badai itu. Undanglah Dia di dalam perahu itu. Dan badai akan reda, permasalahan akan selesai. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kepada kami tentang pengajaran Yesus berjalan di atas air. Tuhan mengingatkan kepada kami semua agar kami selalu menyediakan waktu secara khusus untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan juga kiranya kami selalu sadar bahwa di dalam kehidupan kami tidak pernah terlepas dari permasalahan hidup. Oleh karena itu Bapak, ajarlah kami semua untuk mengundang Engkau di dalam segala permasalahan kehidupan kami, di dalam pergumulan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Berkati pemerintahan kami dari Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh aparatur negara. Kami berdoa untuk jemaat kami satu persatu, majelis, pendeta, dan semua orang yang Kau pilih dalam pelayanan. Tolonglah mereka Bapa, berkatilah mereka, berikan kekuatan di dalam mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Antepe dan juga jemaat Menara Kasih, kiranya Engkau berkati satu persatu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Terima kasih. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah
bersalah pada kami, jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu semua, mari kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Tuhan bimbing anak-Mu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Telah ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat,